Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat seluruh jemaat Eagle. Kami bersyukur semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat. Ini doa kami setiap hari supaya jemaat Eagle beserta dengan keluarga semua aman dalam perlindungan Tuhan, terluput dari virus-virus yang ada. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat menyadari bukan karena saya lebih dari yang lain, tetapi saya tahu semua dalam waktu Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Dan saya selalu berdoa biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Amin. Jemaat Eagle yang dikasihi Tuhan, waktu memuji Tuhan tadi, Tuhan ingatkan di hati saya bahwa semua jemaat harus menyadari, saya dan saudara harus menyadari, satu waktu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan selesai di dunia ini. Kita semua berusaha untuk terlindung dari COVID, kita berdoa Tuhan lindungi kita dari COVID. Oke, puji Tuhan. Tapi yang pasti saya dan saudara harus tahu bahwa kalaupun kita terluput dari COVID, satu waktu pun kita akan selesai di dunia ini. Ya, saya selalu menjelaskan tentang masalah waktu. Kita ada di dunia ini, pasti akan ada ujungnya. Ujungnya ada dua. Kita selesai karena mati, is dead, atau kita selesai karena Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang pasti akan selesai juga di dunia ini. Ya, oleh karena itu kita perlu memikirkan hal ini dengan serius. Sekalipun kita memang harus menangis orang-orang yang duluan pergi meninggalkan kita, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita sedang ngantri ke sana. Iya kan? Jadi tidak ada satu orang yang bisa bilang, saya pasti akan di dunia terus gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau di dunia terus, pasti binasa bersama dengan dunia ini gitu ya. Yang pasti kita tidak akan selamanya di dunia ini. Oleh karena kita tidak selamanya di dunia ini, kita akan mempersiapkan hidup kita nanti. Amin. Kita akan mempersiapkan dari sekarang untuk kehidupan nanti. Karena hanya dua tujuan kita. Orang yang di luar Yesus adalah binasa selama-lamanya di neraka. Orang yang percaya Yesus yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh senang selamanya di sorga. Saudara hanya dua pilihan. Saudara dan saya mau pilih yang mana? Seperti kita sedang ada di tengah-tengah lautan. Kapal yang ada di tengah-tengah lautan, satu waktu dia juga akan berlabuh. Dia akan berlabuh di mana? Itu harus ditentukan dari sekarang. Saudara dan saya mau berlabuh tujuan ke depan di mana? Di sorga? Siapa yang mau masuk surga? Saya selalu tanya kepada anak-anak saya, siapa yang mau masuk surga? Soalnya ini bukan masalah tidak serius, ini masalah yang sangat serius. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya kita semua ingin masuk surga. Dan kita pastikan dari sekarang apapun yang kita lakukan mengarahkan kita ke sorga. Amin. Jangan hanya sekedar menjadi kerinduan belaka. Hanya sekedar menjadi hayalan. Saya mau masuk surga. Wah, surga tuh senang banget. Hanya sekedar hayalan. Hanya sekedar tahu. Tetapi kita tidak mengarahkan diri kepada sorga itu. Oleh karena itu, saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya kasih tema adalah hal-hal yang menjadi penghambat pertumbuhan iman. Saudara, anggaplah kita sedang sementara berada di lautan. Misalnya kita naik kapal, kita berada di lautan yang sangat luas. Kapal kita sedang menuju kepada satu tujuan. Saya katakan kepada salah seorang jemaat yang bukan jemaat Eagle, saya katakan, kenapa kami harus menyampaikan tentang keuangan kepada jemaat Eagle? Karena begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena uang. Memang saudara, fokus kita adalah kerajaan sorga. Tetapi di dalam situasi perjalanan ini, banyak tantangan termasuk masalah keuangan, membuat saya dan saudara akhirnya meninggalkan Tuhan dan meragukan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya perlu mendengar bagaimana saudara diberkati Tuhan.
Jangan pura-pura rohani, saudara. Saya katakan kepada jemaat yang dari luar itu, saya bilang, jangan pura-pura rohani kadangkala kita. Gak mau bicara soal uang, tapi setelah gak ada uang marah sama Tuhan. Setelah belum diberkati ngambek sama Tuhan. Betul gak, saudara? Sehingga dalam perjalanan ini akhirnya dia berhenti di tengah jalan dan tidak sampai kepada tujuan, yaitu sorga. Oleh karena itu kalau kami mengajar saudara soal uang, dengar saudara, amin. Bukan karena kami mata duitan, tidak. Karena banyak masalah yang terjadi di dalam area pertandingan iman, dalam perjalanan iman di tengah laut ini, saudara, karena masalah uang. Orang Kristen banyak meninggalkan Tuhan karena kecewa Tuhan belum berkati. Orang Kristen banyak kecewa karena Tuhan belum melakukan mujizat. Oleh karena itu perhatikan semua hal-hal yang menyangkut di perjalanan ini, saudara, amin. Karena apapun yang terjadi di dalam perjalanan iman kita itu sangat menentukan, saudara, apakah saudara dan saya setia sampai akhir. Haleluya, 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 saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oke, jadi hari ini jangan pura-pura gak mau dengar soal uang. Pura-pura aja, saudara. Jangan pura-pura gak mau dengar mujizat. Tetapi fokus kita bukan di situ. Tetapi saya mau menjelaskan bahwa banyak kali yang terjadi karena hal itu membuat dia kecewa. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang menjadi penghalang, penghambat saya dan saudara akhirnya sampai kepada tujuan itu. Akhirnya iman kita kerdil. Akhirnya iman kita tidak bertumbuh. Dan saya mau sampaikan bahwa orang yang tidak bertumbuh di dalam imannya, satu waktu pasti akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu hal ini penting bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hal-hal yang menjadi penghambat pertumbuhan iman. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3:18. Mari dengan tidak mengurangi saudara? Biasanya kan kita jarang. Oke, mari saya undang kita semua kita berdiri. Kita akan baca 2 Petrus 3 ayat 18. Kalau jelas silakan baca, kalau tidak silakan buka di Alkitabnya. 2 Petrus 3:18, sama-sama baca. Saya tunggu yang mau buka di Alkitab. Silakan berdiri semua untuk menghormati pembacaan awal firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi ini merupakan perintah Tuhan untuk saya dan saudara bisa bertumbuh. Amin. Mau tidak mau, saya dan saudara suka atau tidak suka, saya dan saudara harus menetapkan bahwa saya dan saudara harus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya waktu yang lalu menyampaikan firman bahwa untuk datang kepada Tuhan Yesus di awal, saudara mau hancur kayak mana silakan. Tetapi ibarat kita misalnya pungut anak, misalnya dia anak yang terlantar di bawah kolong jembatan, mau ingusan kek, mau bajunya kumel kek, bau busuk kek, kita ambil dia, ya kan? Tetapi kan kalau dia sudah di dalam rumah kita, mau nggak rumahnya kita penuh dengan anak yang gitu? Pasti kita mandiin dia, bukan? Kita bersihin dia, kita buat dia jadi wangi, kita gunting rambutnya, kita kerimbat ya, kalau perlu kita lulur gitu ya, kita beliin baju baru. Kita kan gak biarin dia tuh gak mandi, betul gak? Sama dengan Tuhan gitu. Tuhan terima kita apa adanya waktu kita mau percaya Yesus. Tetapi dia rindu mengubahkan kita seturut dengan kehendaknya. Amin. Dia mau menjadikan kita serupa dengannya saat kita sudah percaya dia. Dan proses untuk mengubahkan ini, proses untuk bertumbuh ini merupakan sebuah keputusan yang harus kita buat dalam hidup ini. Amin. Sekalipun kami rindu jemaat Eagle semuanya bertumbuh, tetapi kami tidak bisa memaksakan jemaat Eagle satu-satu untuk bertumbuh. Harus dari saya dan saudara menetapkan hati bertindak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.
Ya seperti anak saya Geren, saya kasih contoh. Biar saya mau siapin makanan banyak. Kalau dia gak mau makan, kita udah paksa dengan berbagai cara, gak mau. Ya kita mau gimana? Sama saudara dengan kondisi rohani iman kita. Jemaat Eagle sekalipun di sini banyak orang yang bisa ngajar firman. Bahkan di sini ada dosen, ada master. Saudara, tetapi tergantung saudara. Mau makan apa tidak firman ini, amin? Mau lakukan firman atau tidak? Mau hadir pemuritan atau tidak? Makanya jangan heran, ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Saudara, sekali lagi, keputusan ada dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mau bertumbuh atau tidak, amin? Yes. Tetapi ini merupakan perintah Tuhan. Tuhan suruh kita bertumbuh. Dari gambar ini kita harus melihat bahwa rencana Allah bagi saya dan saudara, waktu kita sudah mengalami pertobatan di dalam Yesus Kristus, yaitu rencana Allah agar kita semua bertumbuh sempurna seperti Kristus. Amin. Haleluya. Ayat yang sudah kita baca sebelumnya, ayat hafalan kita minggu ini. Jika kita berkata kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Haleluya. Wajib bukan pilihan, wajib kita hidup seperti Kristus. Jadi memang rencana Allah kita itu bertumbuh sempurna seperti Kristus. Kita berkata bisa enggak? Bisa, karena yang suruh adalah Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan fasilitas-fasilitas sorga. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuat kuasa pribadinya yang ada di dalam kita. Apa sih yang kurang? Haleluya. Cuman kadangkala yang kurang adalah saya dan sendiri tidak mau. Kehidupan rohani sejatinya itu saudara, yang sejatinya, yang sebenarnya itu harus bertumbuh. Amin. Jadi kalau saudara dan saya tidak bertumbuh, itu maksudnya engkau dan saya bukan orang Kristen yang sejati. Apa guna engkau ada terdaftar di satu gereja, tetapi ada di gereja itu tidak bertumbuh? Itu engkau bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen yang sejati itu harus wajib bertumbuh. Amin. Karena Tuhan yang suruh. Kita bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi serupa dengannya. Menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang mau bertumbuh dan menetapkan hati untuk bertumbuh, angkat tangan. Sekali lagi kami sudah mempersiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Yang mau untuk makan saudara sendiri. Amin. Kita sudah mempersiapkan sarana pemuritan dan sebagainya. Kalau saudara nggak ikut, siapa yang rugi? Bukan kami. Siapa yang tidak mau bertumbuh, rugi sendiri. Amin. Lain di tempat lain misalnya, oh karena kami nggak punya loh. Ada satu orang jemaat SMS WA saya. Betul kata Pak Pendeta Donald, kita tuh harus terhubung dengan gembala sidang. Tapi saya mau katakan sama ibu, gembala sidang saya tidak mengerti saya, tidak peduli dengan kondisi rohani kami. Ada juga yang begitu ya. Ya ini cerita dia, saya juga gak mau percaya 100%. Tahu kan jemaat kadang-kala setengah ceritanya, setengah betul, setengah enggak gitu loh saudara. Jadi saya tidak mau percaya sepenuhnya. Saya cuma bilang gini, berdoa untuk gembalamu. Dan kamu harus tetap bertumbuh. Saudara, dengan kata lain bahwa ternyata ada juga di tempat lain ternyata tidak punya fasilitas, tidak punya sarana untuk bisa bertumbuh. Kalau di Eagle saya renung-renungkan, udah terlalu banyak kayaknya. Sampai saudara saya mau posting firman pun nggak di-like. Kenapa? Saking terlalu banyak makanan. Betul saudara? Kalau orang yang rindu firman itu, amin, amin, pasti kelihatan. Sorry ya. Tapi waktu saudara baca, siapalah Bugam selalulah. Saudara sampai mau baca pun nggak niat atau mau like aja saudara. Kami cuma minta respon saudara. Itu pun susah. Berarti itu dengan kata lain terlalu banyak makanan. Orang kan kalau banyak makanan di rumah, lihat makanan udah enak gitu. Kenapa? Banyak banget makanan ini. Bingung mau makan yang mana. Akhirnya nggak makan-makan gitu ya. Apakah di Eagle seperti itu?
Dan Tuhan nyatakan di hati saya, memang seperti itu. Saking terlalu banyak makanan di media sosial, media massa dan sebagainya. Sehingga saudara dan saya akhirnya kurang respon terhadap firman. Saya pikir cuman saya yang rasa, saudara. Ternyata ada satu hamba Tuhan, dia tulis, kenapa ya untuk hal-hal firman orang jarang like ya. Saya ketawa sendiri baca status dia ya. Seorang pendeta ya, besar di Manado. Enggak heran Tuhan dinyatakan sama kami, di seluruh dunia orang mulai tidak antusias lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa, Tuhan, tolong jemaat Eagle supaya kita terus dibimbing menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sekalipun ada perasaan di hati saya secara manusia, rasanya udahlah terlalu banyak firman yang diberitakan di tempat ini. Bahkan ada orang yang tidak mau dididik dengan firman Tuhan. Cuek dengan semua itu, saudara. Saudara, kita kapan menjadi dewasa, saudara ya? Kehidupan rohani yang bertumbuh memang merupakan kerinduan, keinginan terbesar dari setiap orang percaya. Tetapi faktanya banyak orang yang terus-menerus gagal untuk bertumbuh. Betul, saudara? Orang mengalami namanya stagnasi. Stagnasi itu maju tidak, mundur tidak di tempat. Saudara, dengan firman Allah ini mari kita mengevaluasi diri. Saya juga termasuk dalam hal ini. Saya katakan di kelas pendidikan di STT Rumah Murid Kristus, saya bilang saya dan saudara menjadi seorang pengajar, bukan seperti mengajar sekuler 1+1 engkau ajar 5. Itu enggak apa-apa, itu hanya salah. Tetapi ketika saya dan saudara mengajar salah, engkau membuat jemaat semua masuk neraka. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, jangan stuck. Amin. Haleluya. Jangan stuck. Jangan stuck itu maksudnya maju tidak, mundur tidak juga. Begitu-begitu aja. Udah bertahun-tahun begitu-begitu aja ya. Stagnasi meskipun pelayanan kelihatan semakin maju. Saya berdoa jemaat Eagle pelayanan di tempat ini bukan hanya kelihatan maju, tetapi benar-benar maju. Amin. Jangan Anda dan saya kelihatan melayani, tetapi sebenarnya saudara sedang melayani diri sendiri. Saudara bukan sedang melayani Tuhan. Meskipun pengetahuan kelihatan semakin bertambah. Saya berpikir dulu, saya pernah ajar STT Rumah Murid Kristus program discipleship. Dan banyak di saat itu yang terima sertifikat, khususnya di jemaat sini. Tetapi ternyata ada juga yang tidak mau setia kepada Tuhan. Ternyata kelihatan berpengetahuan, tapi sebenarnya tidak. Jangan sampai kita juga yang rajin juga begitu ya, amin. Sudah bagus kita rajin, tapi jangan sampai kita stuck hanya sampai di pengetahuan. Meskipun kelihatan berkat kita semakin melimpah. Karena kita setia, makanya Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, betul di satu sisi. Tapi kita jangan lupa juga. Sehingga karena berkat itu kita tetap stuck imannya. Berkatnya sih melimpah, rohaninya semakin hari semakin, ya mungkin gak naik gak turun ya. Meskipun menjadi pengajar firman Tuhan bertambah, saya khususnya saya mau bilang kepada diri saya sendiri, hari-hari ini saya diberikan tanggung jawab semakin banyak untuk mengajar. Saya mengajar dengan banyak mahasiswa saudara ya, walaupun online. Bagi saya jangan sampai saya hanya sebagai pengajar. Pengajar, tugas tanggung jawab mengajar saya bertambah, tapi sebenarnya saya stuck secara iman saya. Oleh karena itu, saya share, bukan sekedar share saja, tapi bagi saya, supaya saya rindu juga, kita menyadari hal ini. Bahwa Tuhan berkata di hati saya bahwa, banyak habiskan waktumu dalam hadiratku. Engkau banyak melayani, engkau banyak mengajar. Biarlah engkau banyak di hadiratku. Sehingga engkau mengalami terus yang namanya kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Semalam kita berdoa, Tuhan ingatkan kalau berdoa bahwa puasa-puasalah jemaat Eagle, amin. Karena puasa itu
bukti bahwa kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita puasa, kasihlah waktu yang terbaik dengan Tuhan. Amin. Oke. Jadi ini masalahnya. Banyak orang percaya tidak tahu penyebab atau masalah. Kenapa mereka tidak mengalami pertumbuhan? Sebenarnya semua kan rindu ya. Tapi banyak yang tidak tahu kenapa, apa masalahnya. Ada yang selalu jatuh bangun dengan dosa. Masih ada orang Kristen yang suka jatuh bangun dengan dosa. Kelemahan yang sama, jatuh bangun di situ aja. Sulit hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada nggak saudara seperti itu? Waktu dengar firman Tuhan, kita pikir, oh gampang ini. Bisalah saya lakukan. Tapi setelah itu nggak bisa. Akhirnya sulit untuk hidup dalam firman. Kemudian masalahnya kita tidak bisa lepas dari ikatan masa lalu. Kita selalu bermasalah dengan orang lain. Tidak semangat melayani Tuhan. Saudara, mari kita renungkan, kita di posisi mana? Rindu sih untuk bertumbuh, betul ya? Siapa sih yang tidak rindu bertumbuh? Saya tadi sudah tulis bahwa rata-rata semua orang Kristen rindu untuk bertumbuh. Amin. Tapi ini masalahnya. Sudah rindu tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Udah gak mau marah jadi marah juga. Gak mau maki jadi maki juga. Enggak mau terikat lagi di masa lalu, jatuh juga. Mungkin ya, selama ini kita tahu resep langkah bertumbuh. Langkah bertumbuh apa yang sudah pernah saya sampaikan? Disiplin rohani, amin. Salah satunya disiplin rohani, disiplin berdoa, disiplin baca firman. Udah tahu sih resepnya. Tapi pada prakteknya kita masih gagal juga dalam melakukannya. Siapa yang secara jujur mau angkat tangan saat ini yang masih gagal? Kali ini resepnya nih, resep untuk bertumbuh tuh salah satunya disiplin rohani, berdoa, baca firman, melakukan firman, pemuritan. Siapa yang masih gagal? Siapa yang masih gagal? Nah sekarang saudara udah tahu belum kenapa masalahnya saudara gagal? Apa masalahnya? Belum tahu ya? Ada yang belum tahu ya? Gak tahu Bugam, padahal saya udah rindu banget loh Bugam. Tapi kok gak bisa? Itu sama dengan Bugam bikin kue. Waktu itu Cimena saksi hidup. Bugam udah lihat pakai resep lagi bagus. Buku lagi Pak Tim. Pak Tim sempat rasa ya kuenya rasa apa gitu. Udah ada resepnya, ikuti langkah-langkahnya. Ya ampun. Ternyata masih ada yang kurang, akhirnya kuenya rasa apa? Rasa bantet, rasa keras, rasa entah rasa apa. Kata Cimena bagus sih modelnya. Tapi pas makan saudara. Kadang-kala kita jadi orang Kristen tuh gitu. Ya gak? Kita udah tahu ini resep-resepnya, udah berapa banyak diajar di sini, amin. Cara menyembah Tuhan, cara memuji Tuhan, berapa kali Raja Daud 7 kali, Daniel berdoanya 3 kali sehari rutin. Kita udah tahu. Kalau kita akan melakukannya pasti kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan semakin bertumbuh, tapi pada pelaksanaannya bantet. Pada pelaksanaannya 0, pada pelaksanaannya setengah-setengah. Masalahnya apa sih? Saudara, kita kalau nggak bertumbuh, saya kasih gambaran seperti ini, ilustrasi pertumbuhan terhambat, mati, kering. Ya seperti pohon ini akhirnya jadi kering saudara ya. Iman kita, kalau kita tidak mendeteksi hambatan-hambatan yang menjadi hama penyakit, yang membuat akhirnya tumbuhan ini nggak bertumbuh, satu waktu tumbuhan ini akan mati. Sama kehidupan rohani kita, kalau kita tidak deteksi mulai hari ini, apa sih yang menjadi penghala akhirnya saya tidak maju-maju, akhirnya saya sampai hari ini udah 2 tahun 3 tahun kok begini-begini saja imannya, malah semakin hari semakin turun, atau ada yang stuck, tidak maju tidak mundur, gitu aja. Ini ada masalah, ada hama tidak, itu yang harus kita deteksi, amin. Ataukah kita seperti ini,
Sudah lama, sudah berkumis ya. Kalau dari usia kita sudah cukup lama dalam Tuhan. Rata-rata jemaat Eagle gak terlalu lama, tapi setidaknya sudah bunyi tahun gitu ya. Tapi masih pakai pampers gitu. Masih bayi rohani gitu. Di tempat ini banyak makanan, tapi masih ada juga yang kelaparan rohaninya. Yang kerdil imannya. Imannya ngos-ngosan. Kenapa? Bernafasnya seminggu sekali. Betul? Halo? Bernafas jemaat Eagle seminggu sekali. Nanti hari Minggu ibadah nafas lagi. Pas hari Senin sampai seterusnya enggak bernapas. Lama-lama is dead, saudara. Betul. Saya mau bongkar semua rahasianya kenapa kita enggak bertumbuh. Kenapa saya dan saudara sampai hari ini enggak berbuah. Kenapa saya dan saudara sampai hari ini masih jatuh dalam dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya menulis satu perkataan dari Warren Wiersbe mengatakan, persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan sebenarnya. Amin. Makanya kita mengajar tentang keuangan karena ada juga yang jatuh karena masalah uang. Tetapi sebenarnya masalah yang terbesar itu bukan soal ini. Tetapi soal ketidakdewasaan iman. Amin. Kenapa dia bermasalah soal keuangan? Karena dia susah memberi. Kenapa susah memberi? Karena pelitnya minta ampun. Kenapa dia pelit? Karena nggak tahu tentang apa itu makna atau apa itu alasan kita memberi. Kenapa kita harus memberi? Kan ada kaitannya semua, sudah. Artinya jika orang Kristen bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, sikapnya itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadinya. Ternyata orang Kristen yang tidak mau peduli dengan kedewasaan imannya bermasalah. Masalah di gereja, bertengkar sini sana, enggak mau tunduk sini sana. Karena stuck yang tadi kelihatan dia banyak pelayanan tapi sebenarnya imannya stuck. Ada masalah dengan kehidupan pribadi, akhirnya nyangkut ke kehidupan keluarga. Saudara ngerti? Saya katakan nyangkut ke kehidupan keluarga. Coba kalau rumah tangga suami istri dewasa di dalam rohani, sama-sama. Ada gak mau bertengkar sampai besok? Enggak ada. Karena tahu firman bilang, jangan sampai matahari terbenam. Jangan marah terus. Kalau dia bertumbuh di dalam rohani, dia tahu firman ini, amin. Dan tidak akan ada masalah perceraian di dalam rumah tangga. Kenapa sih terjadi begitu? Karena dua-duanya nggak mau ngalah, dua-duanya nggak mau rendah hati. Padahal firman Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Kan gitu, saudara. Makanya banyak masalah yang terjadi. Kenapa? Karena kita nggak mau dewasa. Hal-hal yang menjadi penghambat, apa sih hambatan itu? Hambatan pertumbuhan itu sama dengan saya gambar tadi, mungkin bisa hama, penyakit, mungkin ada masalah dengan bibit dan sebagainya, tanah, kondisi tanah dan sebagainya, itu faktor-faktor ya. Jadi hambatan pertumbuhan adalah hal-hal yang perlu diatasi agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Amin. Jemaat Eagle yang mau bertumbuh, angkat tangan di hadapanmu dengan iman. Mau bertumbuh, karena kami juga kasih makan, tapi kalau saudara nggak mau bertumbuh sama aja. Jadi harus saudara sendiri angkat tangan. Amin. Mau bertumbuh? Sekarang hal-hal yang perlu diatasi. Kita satu-satu ya. Hal-hal yang perlu diatasi. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya kunci-kuncinya ya, saudara. Yang pertama, baca nomor 1. Masalahnya ada di dalam hal
lamban mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi hal-hal yang membuat saya dan saudara lambat bertumbuh, stuck dan tidak bertumbuh, satu hambatannya. Satu yang menjadi halangan yang pertama. Ada masalah di pendengaran firman Tuhan. Lamban, cuma bilang sama-sama lamban. Tahu lamban? Kita baca dulu, saya baca ayat ini, Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bukan masalah di telinga Pak Tim, bukan. Masalahnya bagus sih, udah cek ke dokter THT. Bagus, mantap telinganya Pak Tim. Jadi bukan masalah fisik itu saudara. Apa artinya lamban? Ini sudah saya pernah sampaikan ya. Dia punya telinga yang berfungsi dengan baik sebenarnya. Tetapi mereka masa bodoh. Bilang sama-sama masa bodoh. Dan cuek saat firman Tuhan disampaikan. Dan tidak mau taat. Ini masalah. Ini hal yang menghambat pertumbuhan iman saya dan saudara. Waktu saudara dengar firman, masa bodoh gak mau tahu lah dia bilang apapun. Cuek. Wah, saya pakai kata-kata gini aja. Cuek, yang dipedulikan yang lain, cuek. Cuek waktu firman disampaikan. Yang lain sampai ternganga mulutnya mau dengar firman, dia asik aja entah pikir apa. Itu yang membuat engkau dan saya gak bertumbuh sampai hari ini. Cuek dengan firman Allah. Saudara dan saya, jangan cuek, amin. Jangan masa bodoh dengan firman. Saya bilang kepada mahasiswa, cari tahu. Mem tadi ada dijelaskan apa cari tahu. Jangan jemaat Eagle pas gak dengar. Biarin aja lah, kan minggu depan masih ada firman Tuhan. Cuek, masa bodoh. Kalau saya, apa ya minggu kemarin ya kita bahas tentang apa ya? Tuhan perintahkan apa ya? Gitu saudara. Amin. Itu berarti namanya tidak masa bodoh. Udah kelewat lah, entah Gam ngomong apa, Pak Gam ngomong apa juga lupa gitu ya. Gak boleh saudara. Ini yang membuat tidak bertumbuh, amin. Saya melihat di jemaat Eagle yang cepat bertumbuh itu jemaat yang antusias datang belajar firman. Tapi sekarang akhir-akhir ini udah mulai dewasa mungkin ya. Kayaknya udah tahu semua. Sehingga gak mau ikut lagi pemuritan. Sorry ya saudara agak keras, karena mau masuk surga ini ceritanya kita, amin. Satu waktu luput engkau dari COVID, tapi engkau tidak luput dari faktor-faktor yang lain. Faktor U, faktor P, faktor K, kecelakaan, kan gak tahu saudara kita. Yang pasti kita tetap berdoa minta umur panjang, namun tetap akan selesai juga. Jadi jangan cuek, amin. Jangan masa bodoh, coba bilang kepada diri sendiri, jangan cuek. Jangan masa bodoh dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya tidak mau taat. Kenapa saya terakhir ini? Karena harus dengar dulu baru bisa taat, amin. Bagaimana dia mau taat tapi gak tahu ada pesannya apa. Haleluya. Saya pelan-pelan aja lah ya. Jangan masa bodoh, jangan cuek firman, amin. Kadang Bugam punya tangan udah entah sakit, kadang kala WA satu-satu, gak ada juga yang balas. Amin gitu. Maksud Bugam bukan supaya kisah dihargai, maksudnya tahu dia ada respon. Haleluya. 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 Saya kira ada orang baru ya yang baru masuk. Bapak selamat datang. Ibu Gembala galak banget ya. Nanti bilang sama Pak Tim. Enggak Pak, karena kita rindu masuk surga, amin.
Ibu gembala baik semualah. Kayaknya Geren walaupun saya pukul dia, saya ini tetap dia cari mama. Dia tahu kok hati saya, men. Dia tahu hati kami. Jemaat Eagle yang masih tetap sayang sama kami, dia tahu hati kami. Amin. Yang kedua, baca sama-sama. Yang kedua yang menjadi hambatan. Masalahnya ada dalam sikap hati saya dan saudara. Yuk kita akan lihat, buka saja di Matius 13. Saudara akan lihat secara sepintas. Matius 13 itu sebenarnya perumpamaan tentang apa, saudara yang sudah baca? Matius 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya berdoa muncul kebenaran firman ini untuk disampaikan. Dalam masalah sikap hati itu menentukan engkau mau bertumbuh atau tidak. Ya, sikap kita terhadap firman Tuhan, ini juga saya mau sampaikan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yesus, yang dicontohkan, yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus berkenaan dengan ini. Sehingga saudara, kalau kita benar-benar memperhatikan ini, satu waktu kita akan mengalami pertumbuhan iman bisa sampai 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Berkat firman 100 kali lipat, berkat jasmani 100 kali lipat, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi beberapa tipe hati atau sikap yang kita perlu waspadai, yang membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Pertama, sikap hati ketika benih itu jatuh di pinggir jalan. Apa sih maknanya yang bisa kita tafsir? Begini. Pada waktu orang tersebut datang mendengar firman Tuhan, saya tulis di sini ya. Ia tidak mengerti dan sama sekali tidak masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Saudara semua yang tengok Bugam ini ngerti gak semua? Ada yang ngerti? Kalau nggak ngerti ya tanya. Emang Bugam marah Pak Tim? Enggak loh. Jemaat baru aja Bugam layani dengan antusias kok. Jemaat Bugam yang lama enggak. Masalahnya jemaat udah nggak pernah nanya. Jadi pagi Bugam udah ngerti. Ngerti halo? Firman kalau nggak dimengerti itu menjadi hambatan. Seperti saya pakai handphone. Nggak ngerti apa di dalam kayak mana pakainya ya sampai biar canggih pula handphone saya, nggak akan ngerti Bude, ya kan? Makanya yang udah nggak ngerti datanglah pemuritan, itu bahasa Bugam sederhana. Halo, tes, amin. Udah nggak ngerti nggak mau belajar pula. Bugam udah mau pakai bahasa gini aja ya, kayak mau bilang sama Geren. Udah gak ngerti firman Tuhan gak mau juga dimuridkan. Karena itu biasa firman Allah jatuh di pinggir jalan. Gak ngerti, gak nyangkut di pikiran apalagi di hati. Saudara sekalipun engkau sudah orang tua, Tuhan sanggup, Roh Kudus sanggup berkarya di hati ketika kita rindu. Amin. Saya kemarin ngeteh sama Ibu Asio, saya tanya, apa arti perjamuan kudus? Tahu loh dia, itu Tuhan Yesus mati, disalib katanya. Ya tahu lah. Ada Pak Gam mendengarnya lucu ya, Bugam lupa. Di pucuk salib kata dia, kata Ibu Asio. Tuhan Yesus mati di pucuk salib, nggak apa-apa entah pakai pucung, yang penting dia ngerti maknanya, amin. Janganlah ikut perjamuan, haleluya, nggak tahu pula artinya apa. Wah, mengapa ia tidak mengerti? Bisa berbagai kemungkinan yang menyebabkan ia tidak mengerti. Salah satu adalah kemungkinan pikirannya tidak ada di tempat ia mendengar firman. Walaupun tubuhnya di sana, sehingga ia tidak berfokus kepada firman tersebut. Istilahnya firman masuk telinga kiri, keluar lewat telinga
kanan. Dalam bahasa Alkitab, iblis curi firman itu. Bagus sih ya, masuk kiri keluar kanan. Tapi kalau nggak masuk mental, N2 ada masuk nggak? Firman. Halo Tatan, iya kan saudara? Harus cek, ada masuk nggak? Masalahnya ini bukan masalah, saudara, kita itu selalu katakan, kita nggak selamanya di dunia. Jadi ini perlu penting dan perlu untuk selalu diulang-ulang. Amin. Satu waktu kita akan bertanggungjawabkan. Jadi itu ya, firman yang jatuh di pinggir jalan tuh gitu ya. Nggak ngerti firman. Kenapa nggak fokus? Nggak fokus. Pikirannya entah kemana di saat dengar firman. Dan saya belajar tentang otak, maaf anak muda. Saya mengajar tentang teori belajar, itu belajar tentang otak. Otak itu apa yang kita masukkan lewat indera, itu akan mempengaruhi otaknya. Jadi kalau Anda terus masukin game, itu akan mempengaruhi otak punya ritme. Sehingga jangan heran, Anda tidur pun otak Anda sedang on. Iya, orang yang main game, otaknya on. Nggak berhenti. Dia lagi mikir gimana ini bisa atasi, ini bisa. Dan satu orang saya pernah menyaksikan, karena otaknya ini on terus, sampai tidur pun on, dia sakit. Pergi ke dokter, dokter bilang nggak tahu apa sebabnya. Saya belajar tentang otak, wah makanya Tuhan tolonglah anak-anak kita ya. Saudara, jadi sehingga waktu dengar firman pun otaknya nggak on di sini, onnya di game itu masalahnya nak. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita berubah, amin. Haleluya. Sehingga nanti firman gak jatuh gitu aja dipetok sama burung. Kalau di contoh ini ya, diambil oleh iblis. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu itu apa maksudnya? Saya tulis di sini. Di tanah yang berbatu-batu, unsur tanahnya hanya sedikit. Ini saya kasih contoh. Sehingga akan sulit bagi benih untuk bertumbuh. Ini adalah gambaran orang Kristen yang rajin beribadah, belajar firman Tuhan dan juga melayani. Tetapi hidupnya tidak berubah. Pernah lihat hal? Pernah lihat? Dia melayani sih, tapi ampun, merokok jalan terus, selingkuh jalan terus. Pernah lihat? Belum, nanti saya tunjukin ya. Banyak kok di Google. Kok mengapa bisa demikian, saudara? Ya? Karena ia dikuasai kekecewaan ternyata. Dia dikuasai kemarahan, kegeraman, kepahitan, dikuasai dengan kesombongan, dikuasai dengan merasa dirinya orang baik, merasa dirinya orang benar, sehingga bagi dia semuanya yang disampaikan bukan buat dia, buat Halo? Suami istri juga gitu, tuh buat kamu, tuh buat kamu. Akhirnya dia nggak berubah, suaminya berubah, dia nggak berubah. Kenapa? Buat kamu. Coba bilang, oh itu buat saya. Amin. Saya bisa dilawat Tuhan dengan luar biasa saat Bapak Gembala suami saya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Bagi saya tidak pernah melihat kekurangannya. Saya mendengar firman Allah, haleluya. Sama saya percaya Bapak Gembala juga seperti itu kepada saya. Orang yang merasa diri benar, susah berubah. Jangan merasa diri benar, amin. Udah tahu dosa, bertobat. Dikasih tahu, bertobat, amin. Orang-orang yang mau bertobat itu cepat bertumbuh. Dan saya boleh menyaksikan di tempat ini. Ya, ada Pak Tim, ada Pak Asun, yang lain-lain. Ditegur mau berubah, amin. Orang yang mau ditegur dan berubah, itu pasti cepat bertumbuhnya. Katakan yes. Amin.
Haleluya. Saudara, jangan sampai hati kita dikuasai oleh kekecewaan. Ini masalah konflik hati. Ini juga yang merupakan penghalang, hambatan saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Konflik hati. Jemaat Eagle, engkau kadang-kala terlihat melayani, bukan? Tapi sebenarnya engkau masih marah kepada suamimu. Engkau masih marah kepada orang lain. Saya bilang kepada mahasiswa kemarin, waktu kita belajar kurikulum, ada yang namanya hidden kurikulum. Hidden kurikulum artinya kurikulum yang tersembunyi. Sesuatu yang kita transfer kepada orang lain yang tidak kelihatan. Itu berasal dari dalam hati kita. Ketika engkau mengajar, engkau tidak boleh punya akar pahit. Engkau tidak boleh geram gitu. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya berdoa. Yang paling banyak yang saya doakan adalah Tuhan jaga hati saya, supaya saya mengalirkan aliran-aliran air hidup. Amin. Saya tegur jemaat bukan karena saya marah kepada jemaat. Saya bilang kalian tegur mengajar orang lain bukan karena kalian punya dendam sama orang itu baru saudara hajar di firman. No. Kalau saudara menganggap begitu, silakan. Tetapi sebenarnya saya tahu, bukan. Itu namanya hidden kurikulum yang tertransfer kepada saudara. Makanya jangan heran. Halo, saya mau jelaskan. Pendetanya akar pahit, jemaatnya akar pahit. Kalau dia tidak mau berubah. Tanpa disadari. Itu hidden kurikulum tertransfer. Oleh karena itu, pulihkan hati saya dan saudara. Pulih dari konflik hati, amin. Haleluya. Pulih dari kegeraman, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, kesombongan. Haleluya. Biarlah anak-anak kita juga mengalami hal yang sama. Saudara, waktu saudara taat kepada pemimpin rohani saudara, anak-anakmu melihat hal yang sama dan mereka rasa di dalam roh mereka. Dan mereka akhirnya taat kepada Anda. Tanpa saudara dan saya sadari selama ini, firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu karena masih ada konflik batin. Masih ada kegeraman, kepahitan, dikuasai kesombongan dalam diri kita. Amarah, gak pulih. Ini harus dipulihkan, amin. Haleluya. Haleluya. Jatuh di tanah yang penuh semak duri. Semak duri kalau masih kecil tidak mengganggu, betul? Tapi jika dibiarkan membesar akan menghambat pertumbuhan, bahkan bisa membunuhnya. Ini adalah gambaran orang-orang yang mengikut Tuhan karena mengejar berkat. Kita perlu berkat Tuhan, tapi jangan sampai kita tanpa kita sadari berkat itu membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sangat bergantung dengan materi, mengeluh bila kekurangan, lupa diri bila kelimpahan. Akibatnya iman tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Yang banyak terjadi adalah sebelum dapat pekerjaan berdoa, Tuhan supaya saya dapat pekerjaan. Tetapi setelah dapat pekerjaan, di mana dia? Nggak kelihatan, sibuk. Nah, itu yang dimaksud ya. Kalau udah kelimpahan lupa diri. Kalau udah kekurangan mengeluh. Ini tipe orang sikap hati yang penuh semak duri. Bahaya, saudara. Bahaya. Pertama antusias dengan Tuhan, melayani. Waktu masih susah. Pas udah kaya raya. Banyak alasannya. Ada proyek lah, ada inilah. Hati-hati ya. Waktu masih kecil gak nampak.
enggak pengaruh. Tapi kalau dia udah besar, bisa menghimpit sampai mati. Amin. Amin. Ya. Yang selanjutnya, kenapa kita tidak bertumbuh? Kita cari tahu hambatannya, karena kita tidak, atau ada juga karena dia kurang bersekutu dengan Tuhan secara rutin. Coba baca sama-sama. Karena dia tidak atau kurang bersekutu dengan Tuhan secara rutin, tidak melakukan disiplin rohani. Ya, jadi sehingga itu menghambat pertumbuhannya. Kita baca dari Yohanes 15. Saya baca secara cepat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang sudah kurang bersekutu dengan Tuhan, enggak lama jatuh, enggak lama kering, imannya kering. Kalau udah kering, enggak lama pasti udah mati, udah dibuang jadi kayu bakar. Coba saudara renungkan yang jatuh sekarang, orang-orang yang di dalam Tuhan setia dan mulai keluar. Jadi kalau kita dengan Tuhan saudara, rutin, amin. Coba sama-sama bilang rutin. Berdoa rutin. Baca Alkitab rutin. Berpuasa rutin. Mendengar firman rutin. Pemuritan rutin. Melakukan firman rutin. Kalau enggak rutin, dia sama seperti ranting, enggak nempel ke pokok anggur. Yes, amin. Saudara bisa lihat aja dan alami sendiri. Orang yang jarang dengan Tuhan itu pasti imannya kerdil, pasti kering. Cuman dia karena dia sudah lama abaikan, jadi sudah terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa udah gak rasa lagi, udah gak peka lagi. I'm sorry. Saya harus bilang. Orang yang mulai gak dekat dengan Tuhan, yang mulai kurang dalam disiplin rohani, 1-2 kali waktu dia gak lakukan, merasanya hatinya kurang gimana gitu ya. Seperti yang Bugam sharing dengan jemaat, rasa ada yang kurang. Tapi kalau itu udah sering dilakukan, gak mau lagi, udah mulai tinggalkan, doa udah gak mulai enggak, baca Alkitab udah mulai enggak, itu lama-lama udah gak kerasa lagi kalau enggak melakukan. Jadi jangan sampai, amin, haleluya, tetap bersekutu dengan Tuhan secara rutin, amin, tetap rutin melakukan disiplin rohani, amin, haleluya, haleluya. Kalau tidak, berarti memang ada hambatan saudara dan saya untuk bertumbuh. Jangan seperti yang tadi saya bilang, baca Alkitab 1 minggu 1 kali, pertemuan dengan Tuhan 1 bulan 1 kali. Saudara juga kalau makan 1 bulan 1 kali pasti lapar lah ya, mati lama-lama sakit. Sama rohani kita kan saudara, amin. Gak bertumbuh. Saya ketemu satu ya baby. Katanya karena beda ya sama Geren, Reven, beda besarnya gitu ya. Katanya karena gak mau makan. Sama jemaat Eagle. Sama-sama jemaat Eagle, tapi satu kurus, satu gendut. Satu sehat, satu sakit-sakit. Masalahnya di mana? Halo, coba siapa yang mau jawab? Masalahnya di mana?
Celina gemuk, sehat rohaninya. Anaknya nggak sehat. Masalahnya di mana? Padahal satu rumah, satu gereja. Itu masalahnya. Satu rutin, satu enggak rutin. Amin. Gitu aja, enggak susah-susah. Haleluya. Bukan sampaikan ini agak sangat sederhana. Makanya saya bilang sama Geren, kalau dalam bentuk tubuh saya bilang, Geren, mama gendut, kamu kurus, nanti dibilang apa sama orang? Mamanya aja yang makan, anaknya enggak. Jangan sampai jemaat Eagle banyak pelayan Tuhan yang bisa ajar engkau kurus rohaninya. Amin. Ya ampun. Mereka aja dari Manado kita yang ngajar. Sorry, bukan sombong, tidak. Maksudnya mau sampaikan kepada jemaat Eagle gitu loh. Nggak mungkin sebenarnya saudara mau kurus dalam rohani. Amin. Cuman masalahnya saudara mau apa tidak. Amin. Haleluya. Saudara mau rajin gak datang untuk belajar firman? Saudara mau rajin gak bertanya untuk supaya ngerti? Saudara rajin gak untuk melakukan firman? Itu penting sekali saudara untuk pertumbuhan iman kita. Haleluya. Dan Tuhan mau sampaikan ini kepada jemaat Eagle. Udah pasti kita akan diberkati Tuhan kok. Amin. Saya begitu percaya jemaat Eagle pasti diberkati Tuhan. Yang selanjutnya musuh. Musuh dalam hal ini dosa, beban, ikatan yang tidak dihalau. Itu yang membuat akhirnya iman kita susah bertumbuh. Ada musuh yang kita tidak halau dari hidup ini. Musuh itu berkenaan dengan dosa. Musuh itu berkenaan dengan beban. Bisa itu ikatan yang masih ada di dalam diri seseorang. Musuh yang dapat menghentikan pertumbuhan iman kita. Musuh yang membuat kita jauh dari Allah. Musuh yang mengikat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Musuh yang telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari telah menjerumuskan kita. Akhirnya kita mengabaikan kebenaran-kebenaran Allah. Apa games termasuk musuh? Yes. Karena dengan games itu engkau tidak main, engkau hancurkan segala sesuatu. Dengan games itu kalau engkau tidak main, engkau bentak orang tuamu. Itu musuh yang harus dihalau. Kalau tidak, sampai kapanpun saudara, saya mau sampaikan, itu yang akan menghalangi pertumbuhan imanmu. Please tolong berubah, haleluya. Sebelum waktu kita selesai di dunia ini. Mungkin kita terluput dari COVID, tetapi tetap ada faktor-faktor lain yang membuat kita selesai di dunia ini. Saudara, musuh itu bisa menghalangi saya dan saudara. Apa saja musuh-musuh kita saudara bisa tahu. Semua yang bisa menghambat saya dan saudara untuk bertumbuh. Baik itu kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, banyak sekali. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Semua nafsu-nafsu daging. Saudara, saya mau katakan bahwa bahaya dari kuasa dosa di dalam diri kita itu lebih besar dibandingkan dengan badai di luar diri kita. Yang berasal dari dunia dan kuasa gelap. Penekanan Alkitab pada tanggung jawab pribadi menunjukkan bahwa peperangan rohani kita yang terutama adalah hukum dosa di dalam diri kita. Masih ada hal-hal yang menghalangi kita, ikatan kebiasaan dosa yang masih kita simpan. Beban, sakit hati, amarah dan sebagainya ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tanah yang berbatu-batu. Saudara, ini semua harus disingkirkan. Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita masih punya beban, tahu nggak beban? Siapa yang tahu beban, angkat tangan. Kenapa dibedakan beban dengan dosa? Beban itu misalnya trauma masa lalu. Beban itu bisa misalnya kita kepikiran terus sama mantan, padahal kita sudah beristri.
Beban itu adalah sakit hati, gak mau ngampuni. Kekecewaan, amarah. Sakit hati ya. Kita harus tanggalkan. Kalau tidak, kalau dalam bahasa Yunani, kalau kita tidak tanggalkan itu seperti beban yang merintangi. Itu seperti ini saya gambarkan, dia mengikat kita. Makanya nggak usah tanya sama siapa saja. Pak Gam, kok dia nggak bertumbuh ya? Masih ada dosa. Yang mungkin Pak Gam, Bu Gam nggak tahu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu. Sekarang cari tahu, amin. Dosanya apa yang masih simpan itu? Buka semua, selesaikan di dalam Tuhan. Kalau tidak, dia akan mengikat kayak gini. Nggak bisa lari, nggak bisa maju, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa. Saya harus sampaikan dengan jelas. Gak bisa. Engkau akan sampai kapanpun, bertahun-tahun akan tetap seperti itu. Mungkin kau sudah tidak ada dosa, tapi engkau masih tiap hari nangis, sedih. Kenapa? Ingat dulu dia pernah kecewain saya. Nah itu beban namanya. Gak bisa tidur, kebiasaan-kebiasaan yang mengikat. Akhirnya engkau lebih banyak ke game misalnya, itu kebiasaan yang mengikat. Dan itu membuat engkau tidak bisa bertumbuh. Ya, saya buka semua ya faktor-faktor yang membuat tak bisa bertumbuh. Itu merintangi kita seperti ini loh. Mau gak kita berjalan mengiringi Yesus sampai susah? Hidup Kristen gak penuh sukacita. Hidup Kristen marah-marah. Kenapa? Karena gak dihargai. Kenapa gak dihargai? Karena dulu pernah dilecehkan. Jadi orang Kristen kan sebenarnya enak, saudara, amin. Seperti Celi Nabi yang bukan pokoknya, ya untungku besar jika Yesus milikku. Ya. Jiwaku bergema dapat damai sepenuh. Amin. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Amin. Kalau engkau jadi orang Kristen gak pernah senyum, marah-marah terus, ada masalah di hatimu. Dan itu harus buang, amin. Kata firman Tuhan, tanggalkan, haleluya. Karena itu ya akan menghalangi kita untuk bertumbuh. Menghalangi kita merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan, di dalam iman kita. Haleluya. Iya saudara, antusias dong, amin. Orang yang dalam Tuhan tuh semput-semput itu banyak beban. Dan beban itu tuh harus dibuang, amin. Kalau enggak ya kayak itu tuh wajahnya tuh. Marah sama suami lah, bagi saya cuek aja. Buang, Tuhan saya serahkan dia sama Tuhan. Orang yang membenci saya serahkan semua sama Tuhan. Plong, haleluya. Senyum di mana-mana, amin. Kenapa gak mau senyum? Masih diikat kakinya? Masih ada beban yang mengikat? Masih ada trauma masa lalu yang mengikat? Hati-hati, kalau tidak dilepaskan, itu juga bisa jadi pintu masuk iblis untuk mencobai kita. Ya. Yang selanjutnya, kenapa kita gak bertumbuh? Karena ada pengaruh dari kuasa kegelap. Saya pernah bilang kepada satu orang yang pernah ada di sini, engkau tidak akan pernah bertumbuh dan engkau tidak akan pernah betah di sini karena engkau masih terikat. Karena di sini punya hadirat Tuhan yang luar biasa dan engkau tidak akan betah. Dan itu diakui waktu kita beribadah berapa malam itu, waktu Roh Kudus lawat. Dia udah panas. Saya bilang kenapa? Karena engkau masih terikat. Orang yang enggak betah memuji Tuhan, enggak betah dengan hal rohani, ada ikatan dosa, ada ikatan kuasa gelap. Halo? Karena orang Kristen yang bebas enggak mungkin seperti itu.
Dia akan mencintai hadirat Tuhan. Dia akan mencintai pelayanan. Dia akan mencintai doa. Diajak doa, wah senang. Diajak memuji Tuhan, wah senang. Tetapi kalau orang, ayo ibadah, gak mau. Itu ada kuasa gelap. Masih ada ikatan. Ya saudara, ini harus dilepaskan. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita harus tahu, saya kira ini sudah sering diajarkan ya. Untuk kuasa kegelapan, sikap yang tidak tepat itu kita mengabaikan. Oh, nggak ada kok iblis di dunia ini, ada. Ya, jangan abaikan. Sadar dan berjaga-jaga. Kita harus sadar kalau kita mengabaikan nggak boleh, karena dia memang ada. Ya, saudara, kemudian kita juga bisa jadi masih ada ikatan dengan kuasa gelap. Mungkin saya harus sampaikan kepada jemaat Eagle, yang pernah terlibat dengan ilmu-ilmu di masa lalu, engkau yang pernah terikat dengan penyembahan berhala, harus dilepaskan. Apakah waktu kita dibaptis tidak dilepaskan? Ya, lepas. Tapi engkau dan saya harus respon untuk benar-benar hidupmu dibebaskan. Saya kira di jemaat sini udah banyak ya mengalami hal yang sama. Gak usah takut saudara. Gak usah takut untuk doa pelepasan. Memang dia masih mengikat. Kalau ngikat ya gak bebas-bebas. Lawan dengan iman yang teguh, amin. Karena resikonya banyak saudara ya. Kenapa penyebab kita terikat dengan kuasa gelap? Itu yang pertama, karena ada kebiasaan dosa yang kita tidak pernah lepas. Itu yang tadi Bugam bilang, beban dosa yang tidak lepas, ujung-ujungnya bisa nanti ada sebagai pintu masuk bagi kuasa kegelapan. Harus lepas, amin. Yang kedua, dia bisa saja mungkin terlibat okultisme. Okultisme itu maksudnya keterlibatan langsung dan tidak langsung dengan praktik kuasa kegelapan. Misalnya dengan dunia perdukunan, dia pernah minum ini, pernah minum itu, ya, pernah dimandiin, entah dalam bentuk macam-macam, masih macam-macam saudara. Bisa juga penyebab kuasa gelap itu masih menguasai kita karena pengalaman traumatis, pengalaman masa lalu secara seksual. Saya pernah doa pelepasan di Manado dulu saudara. Ternyata setelah selidik ternyata orang ini pernah dilecehkan secara seksual waktu dia masih umur Gracia. Dan dia sembunyikan bertahun-tahun sampai dia usia SMA. Dan masih sakit hati, dia masih pendam amarahnya, traumanya. Akhirnya dia masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Dia terlibat dalam pengikut setan. Itu karena apa? Pengalaman trauma masa lalu. Bahaya saudara ya. Engkau punya pengalaman dilecehkan? Engkau punya pengalaman disakiti di masa lalu? Ataukah seperti teman saya, dia tidak tahu bahwa di kandungan mamanya pernah mau gugurin dia. Akhirnya dia susah untuk bertumbuh. Dia susah untuk dekat dengan Tuhan. Tapi satu waktu Tuhan bukakan bahwa dia seperti bermimpi bahwa mamanya pernah mau minum obat, mau gugurin dia. Dan saat itu saya bilang, ayo kita hubungi mama kamu dan mama kamu harus jujur. Dan akhirnya mamanya minta maaf kepadanya dan saat itu juga dia pulih. Pada waktu itu dia tidak sadar. Karena selama bertahun-tahun dia terikat dengan masturbasi. Kenapa? Karena dia punya pengalaman trauma di dalam kandungan. Saudara jangan pikir itu habis perkara. Itu masalah. Itu ikatan. Itu yang harus dibebaskan. Amin.
Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekarang dipakai Tuhan. Saya kira di Jemaat Eagle juga pernah ada. Kok anak ini gak bisa bertumbuh ya? Kok agak ini susah-susah lah ya? Tapi puji Tuhan malam itu terjadi pemulihan di tempat ini. Bapaknya minta maaf. Mereka harus mengakui dulu sebagai orang tua mereka salah. Mereka pernah menggugurkan dari kandungan. Dan itu sangat menghalangi saudara. Saudara mungkin engkau pernah dilecehkan, engkau mungkin pernah ditinggalkan oleh papa. Harus dipulihkan, amin. Engkau punya sakit hati, harus dipulihkan. Kalau enggak, itu akan menjadi beban dan sesuatu yang mengikat kita. Sehingga kita sulit untuk maju dalam Tuhan. Mungkin kita pernah sakit hati dengan suami kita. Pulihkan di dalam Tuhan, amin. Mungkin kita pernah salah kepada anak-anak kita. Biarlah mereka mengalami pemulihan. Mereka dipulihkan dari trauma itu. Secara psikologis, secara religius. Dari hidup mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya kita berdoa Tuhan menolong kehidupan kita semua. Ya. Karena itu sangat mempengaruhi. Pengaruh pada fisik, pikiran, perasaan, kehendak. Pengaruh terhadap dorongan irasional untuk tertekan, untuk marah, untuk menipu. Mengendalikan mendominasi pada pikiran, perkataan, tindakan, bisa kerasukan dan sebagainya. Yang perlu saat ini adalah pelepasan, amin. Keselamatan, kesediaan, kita mengakui di hadapan Tuhan. Putuskan di dalam nama Yesus. Dan kita mengampuni, ada pengampunan yang Tuhan taruh dalam yang mengalir di hati kita, kasih Kristus itu mengalir di hati kita. Dan selanjutnya ketika kita sudah bebas, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada Jemaat Eagle, mungkin engkau tanpa engkau tahu, engkau pernah diserahkan kepada iblis. Sehingga kok saya susah sekali ya bertumbuh. Sekarang hari ini sudah dibukakan. Bilang, Tuhan bebaskan saya. Saya mau lepas di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin engkau susah mengasihi orang lain. Kenapa? Karena engkau kurang mendapat kasih itu. Ya, itu yang akhirnya membuat engkau tidak bisa mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus. Itu adalah ikatan beban yang harus dilepaskan. Haleluya. Dan saya percaya ketika hal-hal ini semuanya dipulihkan Tuhan, kita singkirkan semua hambatan-hambatan ini dengan pemulihan yang di dalam Yesus Kristus. Kita akan menjadi jemaat yang bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kalaupun engkau sampai hari ini engkau tidak tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi trauma itu dalam masa lalu engkau. Saya pernah sharing dengan satu anak remaja, kenapa kamu seperti itu kepada mama kamu? Lalu dia menangis, dia katakan bahwa saya kecewa, kenapa mama pernah mau kasih saya sama orang. Berarti mereka tidak sayang kepada saya. Saudara, hal-hal itu yang membuat akhirnya trauma dalam dirinya. Akhirnya dia sulit merasakan hadirat Tuhan. Dia sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang coba dibuat oleh iblis supaya menghalangi, menghambat saya dan saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu Gracia dipulihkan, ketika papanya minta maaf saudara, saya lihat imannya mulai bertumbuh. Saya melihat imannya sudah mulai dia mengerti tentang firman. Jangan pernah abaikan hal-hal terus demikian saudara. Mungkin kok saya nggak bisa dekat ya sama suami saya.
Mungkin kau punya trauma masa lalu, suamimu melecehkan engkau, suamimu pernah menyakiti hati engkau. Kalau enggak dibereskan secara serius, secara sungguh-sungguh, itu tidak akan pernah. Oleh karena itu mari bereskan. Kok saya ngomongnya kasar ya? Sebenarnya itu ada masalah saudara di hati. Karena apa yang keluar dari mulut ada di hati, dari hati. Hatimu udah pulih belum? Hatimu udah gak kecewa? Ada saya melihat satu orang, tiap ketemu kadang-kala bicara tuh suka nyindir. Karena ternyata ada masalah di hati, dia pernah robek jiwanya, pernah robek hatinya. Oleh karena itu mari saudara kita bereskan semua dengan Tuhan. Amin. Apapun sumber-sumber penyebab hambatan-hambatan itu, singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Haleluya. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku persembahkan. Siang ini Tuhan membukakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Berapa banyak kali, seringkali engkau nggak sadari, engkau boleh ada di gereja, tapi imanmu nggak bertumbuh. Engkau boleh setia melayani Tuhan, tapi imanmu nggak bertumbuh. Kenapa? Karena hatimu bermasalah. Pujian ini bilang,
hidup kita bawa kepada Tuhan. Tuhan gak bisa terima persembahanmu karena hatimu gak beres. Hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Tuhan mau memperbaiki hati. Ada anak-anak yang akar pahit sama orang tuanya. Orang tuanya gak pernah mau minta maaf. Ada juga anak-anak yang akar pahit, dia sendiri yang salah. Dia gak pernah mau minta maaf kepada ayah ibunya. Tapi hari ini saya mau beritahu, engkau sudah dibukakan. Areal mana yang membuat engkau jatuh, areal mana yang membuat rohanimu gak bertumbuh, hari ini datang kepada Tuhan. Perbaiki. Kalau engkau punya masalah di hati gak benar, perbaiki hatimu. Kalau engkau punya masalah dengan orang lain, bereskan itu, sehingga waktu engkau mempersembahkan persembahanmu, Tuhan menerima persembahanmu. Mari sama-sama kita kembali datang pada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur. Engkau yang ingin berlutut silakan berlutut. Engkau yang ingin berdiri silakan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, dengar baik. Engkau harus lawan. Jangan pandang enteng terhadap ikatan game. Hari ini engkau patahkan itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau terlepas Tuhan. Iblis yang mengikat aku patahkan dalam nama Yesus. Persembahkan hidup kita pada Tuhan. Katakan ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tak hidupku. Haleluya.